Assalamualaikum. Kali ini aku pengen bahas tentang fenomena prank. Sebelumnya, aku ingin mengatakan bahwa aku nggak berniat untuk menyudutkan siapapun, menghakimi atau gimana, menilai mendogma siapapun, tapi aku hanya ingin kita berpikir gitu. Hanya ingin kita mencerna berdasarkan dengan pengalaman kita masing-masing, berdasarkan perspektif dan data yang selama ini telah kita punya, dan aku tawarkan perspektif yang aku punya juga sebagai bahan pertimbangan untuk mencernanya. Jadi silahkan setelah ini diolah, diaduk-aduk, dimasak, digoreng, pokoknya diolah terlebih dulu di dalam hati dan perasaan, dalam pikiran. Baru kemudian silahkan masing-masing kita menyimpulkan. Oke? Dan kalau pada akhirnya kesimpulan kita itu berbeda, ya nggak masalah. Dan kalaupun sama, ya nggak apa-apa juga gitu. Intinya kita bebas. Tujuanku di sini hanya untuk menawarkan satu perspektif yang aku miliki untuk dijadikan bahan kita berpikir dan mengolahnya di dalam diri kita masing-masing dan dalam kesadaran kita masing-masing. Oke. Ini menarik, fenomena ini menarik dan sekaligus juga benar-benar merupakan keresahanku sejak lama yang ya baru sekarang waktu yang tepat untuk aku mengatakannya gitu. Sebenarnya prank itu apa sih gitu kan? Itu dulu, kita samakan dulu persepsi. Prank itu hanyalah sebuah media, sebuah wadah untuk mengakrabkan diri kita dengan orang-orang terdekat atau orang lain yang tujuannya bercanda, tujuannya gembira, ya kan, dan tidak menyakiti siapapun. Nah, kita sependapat dulu di situ ya, bahwa prank itu sebenarnya humor, bahagia, ketawa, dan semua hal yang penuh dengan keceriaan gitu. Tapi semakin kesini, semakin beralihlah seolah-olah definisi prank itu gitu kan. Seolah-olah dia menjadi media untuk menyakiti orang lain, untuk membuat orang lain tidak nyaman, tapi dengan dalih bahwa ini hanya prank, ini hanya bercanda, gitu kan. Pertama, prank itu dia ada dua ya, ada yang settingan, ada yang pure, benar-benar jujur nyata gitu, real. Yang settingan ada juga korbannya, yang pure juga ada korbannya. Kalau settingan, korbannya adalah kita, itu menurutku ya. Kitanya kita penonton. Nah, karena kalau settingan, si pelaku prank dan si pura-pura korban prank, mereka tahu kalau itu disetting. Mereka merencanakan itu gitu. Sementara kita penonton menganggap itu adalah kenyataan. Kita dibohongi. Itu berarti kita adalah korbannya. Kalau konten pranknya adalah konten prank yang benar-benar real, nah berarti di situ korbannya adalah si objek prank, ya kan, si targetnya. Sementara kita penonton dan pelaku adalah orang yang sedang dalam tanda kutip menjahati si target gitu. Karena pada akhirnya kan kita tertawa di atas penderitaan dia. Pada akhirnya kan kita menertawakan dia yang terkecoh karena prank, gitu kan intinya. Aku tidak ingin di sini kita melihatnya ini benar, ini salah, ini tidak layak dilakukan, ini layak dilakukan. Aku nggak mau mengatakan sebegitu. Aku hanya ingin membuatnya mengambang, abstrak, dan silahkan kita mencernanya di pikiran kita masing-masing gitu. Aku akan ceritakan dua lah setidaknya, fenomena prank yang pernah aku lihat. Sebenarnya sudah sejak lama aku meresahkan tentang prank ini gitu. Tapi kemarin ada kejadian aku dikirimkan sebuah video prank. Jadi seorang teman sedang
memprank temannya, dan itu terlihat tidak settingan ya, itu terlihat nyata. Dia ini pura-pura sedang dia ini pura-pura oke, inti ceritanya itu adalah di depan temannya ini dia ditembak mati. Terus temannya ini yang menyaksikan. Dari awal ancaman itu dilakukan gitu, temannya ini, si korban prank ini, target prank ini, dia benar-benar udah nangis senangis-nangisnya, udah seperti orang yang akan sakit jiwa gitu. Dan saat temannya benar-benar ditembak di depan mata dia kehilangan kontrol atas dirinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Pokoknya dia lepas kendali, dia benar-benar kehilangan gitu kan. Lalu temannya yang pura-pura mati ini terus tertawa bersama yang lain. Mereka berpelukan, minta maaf, itu hanya prank. Ya sesimpel itulah intinya ceritanya. Simple, relatif. Bagi kita sebagai pelaku ataupun penonton yang nggak tahu secara persis rasanya bagaimana, mungkin simple melihatnya. Tapi bagi kita, bayangkan posisi kita di posisi target yang tadi sedang dibercandain gitu. Aku rasakan kalau aku jadi dia, mungkin akan sangat susah untuk mengatakan bahwa aku tidak kecewa. Mungkin akan sangat susah untuk aku menerima itu sebagai sebuah lelucon, bercandaan antar teman. Kalian pernah dengarkan gimana tentara yang baru balik dari perang itu, betapa susahnya mereka menormalkan kembali kondisi psikis mereka untuk menormalkan lagi trauma yang mereka alami karena melihat begitu banyak jiwa yang bergelimpangan, teman-teman mereka yang terluka, begitu banyak bunyi letusan bom sana sini, tembakan peluru dan segala macam keruwetan itu, sehingga ketika balik dari perang mereka akan terhantui gitu, akan masuk ke dalam mimpi, akan was-was, akan tiap kali mendengar sesuatu yang berbunyi ledakan mereka akan teringat lagi. Bisa dibayangkan gak gimana rasanya beban seberat itu kita kasihkan ke seorang teman yang kita anggap teman dekat selama ini, dan kita dengan mudah mengatakan ini hanya bercanda, ini hanya prank. Agak kurang masuk aja gitu di logika berpikirku yang dangkal ini gitu. Kalau aku jadi dia, mungkin aku akan mengatakan setega itu gitu. Sebegitunya kah urgensi konten ini dibuat sehingga mengorbankan trust yang aku punya untuk pertemanan kita selama ini gitu. Kalau aku benar-benar udah sayang sama orang ini, sama teman ini, udah pasti kejadian tadi itu, prank itu akan masuk ke dalam mimpi nanti malam, akan menghantui selama beberapa hari ke depan, akan membuat aku was-was, akan
Ya intinya berpengaruh ke mental, psikis gitu kan. Jadi aku tidak menemukan letak lucunya di mana. Itu kasus pertama. Ini kita nggak bicara tentang prank yang dulu-dulu ke tukang gojek, ke waria yang dikasih batu dan segala macam itu. Kita nggak bisa bahas semuanya gitu kan, karena terlalu penuh untuk kita bahas gitu. Karena bagiku isu ini benar-benar berdampak gimana ya, mempengaruhiku gitu, membuat aku resah gitu. Satu lagi aja cerita konten prank Indonesia. Sekali lagi ya, aku nggak ingin menyudutkan, aku nggak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi ini kondisi yang ingin aku ceritakan, sehingga nggak akan aku ceritakan detail, biar kita nggak menebak-nebak pelakunya gitu. Jadi ini terhadap anaknya sendiri gitu. Adalah sebuah benda yang anaknya ini sangat sayangi gitu kan. Terus si orang tua berpura-pura melakukan hal yang tidak masuk di akal anak ini ke benda yang dia sayang itu. Si anak ini akhirnya menangis sejadi-jadinya, hingga dia nggak mau lagi digendong oleh orang tuanya. Bahkan setelah dijelaskan bahwa ini loh benda kamu tadi, nggak diapa-apain, ini pura-pura aja, ini tiruan bendamu yang kami apa-apain untuk membercandai kamu gitu. Nggak tercerna di otak anak kecil sekecil itu, karena perkembangan mental dia belum sempurna, otak dia belum mampu mencerna bahwa oh orang tuaku bikin konten, oh orang tuaku bercanda, oh belum sampai, belum. Yang dia tahu adalah rasa sakitnya, rasa traumanya orang tua sendiri melakukan itu gitu kan. Maksudku, apakah se-urgensi itu ya konten prank ini kita bikin gitu? Aku nggak tahu tujuannya apa. Apakah untuk viewers? Apakah memang menyenangkan melakukan itu untuk kepuasan diri sendiri? Atau karena untuk AdSense? Ya, kembali ke diri kita masing-masing memikirkannya gimana. Tapi seperti seolah-olah nggak ada konten lain yang bisa dibikin atau gimana gitu. Padahal potensi kita itu kalau dialihkan ke yang lain selain ini seharusnya bisa kan gitu. Sangat bisa seharusnya gitu. Nah, jadi siapa sih yang harus disalahkan? Nggak ada yang bisa disalahkan juga, karena seperti ayam dan telur, siapa yang duluan jadinya. Kita penonton yang mau disalahkan. Karena kita ditawari itu terus-menerus, thumbnailnya menggoda, judulnya menggelitik, kita klik juga akhirnya. Apakah konten kreator yang harus disalahkan? Ya enggak juga, karena ketika mereka bikin, viewersnya banyak. Orang pada suka, komennya banyak, like-nya banyak. Ya mereka bikin lagi lah, kan ini bisnis juga gitu. Jadi siapa yang salah sih sebenarnya? Sekali lagi, ini bukan tentang siapa yang salah dan benar. Ini hanya kembali jawabannya itu ke diri kita masing-masing. Seberapa kita merasai rasa manusia kita atau logika kita berpikir secara jernih, hingga akhirnya kita bisa memilih, bisa memilah bahwa ini konten kayaknya udah nggak layak deh. Ini prank kayaknya udah keterlaluan. Kita sebagai konten kreator maupun kita sebagai penonton gitu. Caranya gimana jadinya? Biar ini nggak keterusan gitu. Ya kita sebagai penonton, kita kurangi menonton yang demikian. Walaupun menggelitik, walaupun gimana. Karena aku kan juga nonton gitu. Kenapa aku bisa ceritakan? Karena aku lihat juga kan konten itu, karena menggelitik tadi. Maka kita harus punya
filter dalam diri kita masing-masing aja gitu. Sekali kita klik karena penasaran, kita lihat itu parah banget misalnya. Terus yang kedua kita lihat lagi masih separah, tingkat parah yang sama tapi dengan cerita berbeda. Maka seterusnya jangan dilihat lagi. Jangan diklik lagi karena itu menambah viewers. Kalau tambah viewers, orang ini akan bikin terus-terusan ini lagi karena dia tahu orang suka gitu. Ya kan? Bagi kreator juga gitu, pembuat konten juga gitu. Kita tahu aja batasannya gitu. Maksudnya orang terdekat, anak, istri, orang tua, teman dekat, sahabat dekat. Mbok ya, apa seurgent itu untuk kita menjahati mereka demi konten, demi viewers. Aduh, gimana tuh ya cara jelasnya? Maksudnya, ya dari kita pembuat konten, kita juga meresapi dengan pikiran dan perasaan aja gitu. Apakah ini masih dikatakan layak, wajar untuk sebuah prank, atau sudah berlebihan, atau sudah jatuhnya menyakiti orang yang aku sayangi gitu. Ya, tergantung kita membatasi cara kita melihatnya aja gitu. Di dalam diri kita masing-masing kita kembalikan ke situ. Karena nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, seperti ayam dan telur tadi. Dan niatku di sini pun mengatakan ini, membahas ini memang untuk bertukar pikir aja, biar kita nggak mengkotak-kotakkan aku benar kamu salah, ini benar ini salah, ini jahat ini baik. Nggak, kembalikan ke kita masing-masing. Kita punya perasaan, kita punya pikiran untuk merasakan dan memikirkan sendiri sebatas wajarnya gimana dan manusiawinya semana gitu. Ya jadi gitu. Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih peka lagi dalam merasa gitu. Karena pada akhirnya ini akan aku analogikan dengan ekstrim ya, dikit, biar lebih mudah kita cerna. Aku bisa loh motong jari tangan anakku, coba lihat sini gitu, ya kan? Terus orang berbondong-bondong lah penasaran, wah ya benar gitu. Terus ada lagi orang di sana, ya jari doang, aku bisa nggak motong tangannya gitu. Terus beralih pula ke situ, wah ini lebih ekstrim nih, ini lebih keren nih gitu. Yang satu yang di sana pula, wah itu kayaknya potensial tuh. Ya udah potong kaki aja deh. Nih aku bisa motong kaki anakku nih. Ya kan, kalau tangan doang mah, kalau kaki kan dia digunain buat jalan kemana-mana. Kalau kaki udah nggak ada gimana dong gitu kan berarti aku keren nih gitu ya. Wah bondong-bondong ini, aduh, pada akhirnya apa nggak, kalau kita nggak memikirkan dan nggak berusaha mengolahnya dengan pikiran yang bersih, bukankah ujung-ujungnya bisa itu mah kaki mah tangan nih, gue bisa nyambut nyawa anak gue sendiri nih, coba lihat gitu. Bukankah bisa kayak gitu akhirnya? Ya ini ekstrim memang analoginya gitu. Tapi kalau kita mau memasaknya dengan pikiran yang bersih, kayaknya bisa dimasukkan ke pertimbangan gitu. Potensi konten prank ini sebegitunya memang, itu menurutku ya. Setelah aku olah-olah dan setelah aku pikirkan, akhirnya yang keluar dari hasil masakanku adalah ini. Nah terserah kamu mau memasaknya bagaimana. Yang penting aku berharap kamu masak dulu sebelum kamu mengeluarkan kesimpulan gitu. Karena tujuan konten bertukar pikir memang itu, mengajak kita untuk memasaknya di dalam diri kita masing-masing. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyudutkan salah satu pihak. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya aja, yang salahnya dibuang jauh-jauh. Udah. Assalamualaikum.